Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan tentunya dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini Selasa 10 September 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya dalam beragam informasi di Harian Cetak Tribun Timur edisi hari ini. Untuk itu Tribuners mengawali informasi pada siang hari ini, kita melangkah ke halaman pertama. Di halaman pertama terdapat beberapa informasi update terbaru, salah satunya adalah beberapa tokoh yang mundur dari parlemen demi melaju dalam kontestasi pilkada. Di antaranya adalah yang pertama DPRD Dapil Sulsel 1 dari Golkar, Partai Golkar tepatnya. Ada Munafri Arifuddin yang memilih untuk maju sebagai bakal calon wali kota Makassar. Dan kemudian ada calon pengganti yakni Kadir Halid. Sementara di Partai Nasdem sendiri, tepatnya di DPRD Dapil Sulsel 3, ada Reski Mulfiati Lutfi yang saat ini menjadi bakal calon wakil wali kota Makassar dan mengangkat atau memilih Mahmud sebagai calon pengganti. Berikutnya dari Partai Amanat Nasional atau PAN, ada DPRD Sulsel Dapil Sulsel 3, yakni Ibu Husnia Talenrang yang juga terpilih dalam kontestasi Pileg kemarin dan memilih untuk mundur maju dalam Pilkada kali ini sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Goa dan memilih Bapak Kamarudin sebagai calon pengganti. Berikutnya masih dari Partai Nasdem juga ada Bapak Adi Ansar yang pada kontestasi Pileg kemarin terpilih menjadi salah satu sebagai anggota legislatif DPRD Sulsel Dapil 4 Nasdem dan memilih untuk mengangkat Ibu Sri Dewiyanti sebagai calon pengganti. Di Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sendiri, Tribuners, ada Bapak Muzayyin Arif yang terpilih dalam kontestasi Pileg DPRD Sulsel Dapil kelima dan memilih untuk maju sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Sinjai. Sementara untuk menggantikan posisinya itu memilih Ibu Nur Hasbiah Main. Berikutnya Tribuners dari dari Partai Demokrat ada Bapak Sele KS Dale yang kemarin juga terpilih sebagai calon anggota DPRD Sulsel Dapil 8 yang memilih untuk maju dalam kontestasi Pilkada sebagai bakal calon wakil bupati Kabupaten Sopeng dan mengangkat Anarci Arus Bakti sebagai calon pengganti. Kemudian dari DPRD Sulsel Dapil 6 Partai Nasdem juga ada Bapak Tasming Hamid yang memilih untuk maju sebagai bakal calon wali kota Parepare dan digantikan oleh Bapak Muhammad Sadar. Masih dari Partai Nasdem, juga dari DPRD Sulsel Dapil 9 Nasdem ada Bapak Syaharudin Alrif yang memilih untuk maju sebagai bakal calon Bupati Sidrap dan digantikan oleh Bapak Asman. Dan yang terakhir ada Muhammad Yusuf Ritanga yang dalam kontestasi Pileg kemarin terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Sulsel Dapil 9 Nasdem, namun saat ini memilih untuk maju sebagai bakal calon Bupati Nrekang dan digantikan oleh Bapak Andi Insan Petandri. Sementara Tribuners, informasi lainnya juga kita lihat bersama bahwa Ketua HIPMI terpilih di markas TNI. Dapat kita lihat bersama Tribuners, di sebelah kanan adalah momen di mana HIPMI Sulsel, di mana pengusaha nasional Muhammad Aksa Mahmud
menggandeng tangan dua kandidat Ketua HIPMI Sulsel, yakni Bapak Andi Amar Ma'ruf Amran Sulaiman dan Andi Karakakilat, jelang pemilihan Ketua HIPMI Sulsel di Kota Makassar, yang kemudian dimenangkan oleh Andi Amar Ma'ruf pada hari Senin 9 September malam lalu. Aksa Mahmud berpesan kepada kedua kandidat agar sesiapapun yang terpilih berterima kasihlah kepada kandidat lain dan yang kalah memberi selamat kepada yang menang. Dapat kita lihat bersama Tribuners bahwa putra Amran Sulaiman menang telak atas Andi Muhammad Karakakilat dan juga pemilihan hanya dihadiri oleh satu kandidat. Putra Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, ditetapkan sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024-2027. Ia mengalahkan pesaingnya Andi Muhammad Karakakilat yang tidak hadir dalam pemilihan kala itu. Tribuners, penetapan itu berlangsung pada Musda ke-16 HIPMI Sulsel di Balai Pertemuan Hasanuddin atau BPH Kodam 14 Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada hari Senin 9 September lalu, dan gedung ini berada di kawasan markas Kodam CIV Hasanuddin. Penetapan dibacakan setelah proses pemilihan berlangsung dengan menggunakan 5 bilik suara. Setelah itu dilakukan penghitungan suara sah, disaksikan oleh saksi dari kandidat Andi Amar Ma'ruf dan saksi dari BPP. Setelah memastikan jumlah suara sah sebanyak 76 suara, penghitungan pun dilakukan. Dan hasilnya, 76 suara sah semuanya memilih Andi Amar Ma'ruf Sulaiman. Sementara rivalnya Andi Muhammad Karakakilat yang tidak hadir dalam sidang pleno tersebut meraih 0 suara. Meski hanya dihadiri oleh kandidat Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, proses pemilihan tetap berlangsung. Andi Muhammad Karakakilat dipanggil sebanyak 3 kali, sedangkan pantauan Tribun Timur pukul 18.015 waktu Indonesia Tengah, pimpinan sidang mulanya memanggil para kandidat untuk pemaparan visi misi. Tampak 2 kursi yang disediakan di atas podium hanya diisi oleh Amar Ma'ruf Sulaiman, sementara Andi Muhammad Karakakilat tidak hadir. Bahkan pimpinan sidang melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali terhadap Andi Muhammad Karakakilat, namun ia tidak juga hadir. Hal senada dilakukan oleh Koordinator Wilayah HIPMI Indonesia Timur, namun Andi Karakakilat tak kunjung tiba di lokasi sidang pleno. Sidang pun tetap berlangsung dan dilanjutkan dengan pemaparan visi misi oleh Andi Amar Ma'ruf. Pantauan Tribun, sejumlah peserta terus berdatangan untuk mengikuti pleno Musda, baik dari kandidat kubu Andi Amar Ma'ruf Sulaiman ataupun dari kubu Andi Muhammad Kilat Karaka. Peserta yang hendak memasuki gedung lebih dahulu menunjukkan undangan atau kartu kepesertaannya. Setelah itu, peserta juga harus melewati pintu X-ray yang bertujuan agar peserta tidak membawa barang-barang terlarang. Selain itu, peserta juga harus melalui pemeriksaan badan dan tas barang bawaan. Pleno ini juga tampak dihadiri oleh Ketua HIPMI Sulsel, Andi Rahmat Manggabarani. Diketahui jabatan Andi Rahmat Manggabarani sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Sulsel berakhir setelah pelantikan pengurus baru. Pasalnya, Musyawarah Daerah HIPMI Sulsel ke-16 tahun 2024 telah dibuka untuk memilih ketua baru periode 2024-2027. Pembukaan Musda HIPMI Sulsel berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Jema, Kota Makassar, Senin 9 September lalu. Saat sambutan pada Musda HIPMI Sulsel, Andi Rahmat menceritakan bahwa selama menjabat ada banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya yang paling dirasakan adalah masa pandemi COVID-19. Olehnya, ia berharap HIPMI tetap menjadi lokomotif penggerak ekonomi daerah, khususnya di Sulsel. Andi Rahmat mengakui bahwa ada banyak tantangan yang juga bakal dihadapi kepengurusan baru. Salah satunya adalah masa transisi kepemimpinan baru. Menurutnya, dibutuhkan kerja keras dan kolaborasi antara pengurus HIPMI Sulsel dengan berbagai pihak.
Ia juga menitipkan pesan kepada ketua yang terpilih, nantinya tetap merangkul calon yang tidak terpilih. Keduanya siap memperebutkan posisi ketua organisasi independen non-partisan. Para pengusaha muda yang bergerak di bidang perekonomian tersebut, Andi Amr Ma'ruf mengungkapkan, mendapatkan dukungan dari 19 Ketua Umum BPC HIPMI di Kabupaten atau Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, Andi Muhammad Karakakilat mendapatkan dukungan 3 BPC HIPMI Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara Tribuners, dalam kesempatan tersebut, Aksa Mahmud juga mengatakan bahwa Kala memang punya mal, tapi saya punya pantai. Pendiri Bosowa Korporindo Haji Muhammad Aksa Mahmud hadir memberikan sambutan saat pembukaan musyawarah daerah HIPMI Sulsel ke-16 2024 di 4 Point Hotel by Sheraton Makassar pada hari Senin lalu. Aksa Mahmud hadir sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Daerah atau BPD HIPMI Sulsel tahun 1982 hingga 1985. Di hadapan para peserta musda, Aksa Mahmud mengingatkan agar para pengusaha harus berani bersaing. Aksa Mahmud dalam kesempatan itu banyak bercerita tentang pentingnya sebuah persaingan. Ia mencontohkan dirinya dengan bisnis Bosowa Korporindo dengan Yusuf Kalla sebagai bisnis Kalla Group. Dalam kesempatan tersebut, Aksa Mahmud menjelaskan bahwa saya membangun dengan persaingan tapi bukan perselisihan. Saya memiliki perguruan tinggi, akhirnya Yusuf Kalla juga membuat perguruan tinggi. Saya kalah karena tidak punya mall, tapi dia kalah karena tidak punya pantai. Wakil Ketua MPR RI tahun 2004 hingga 2009 ini menuturkan bahwa persaingan bisnis ke depan semakin tajam. Olehnya, ia meminta pengusaha muda khususnya yang tergabung di HIPMI untuk pandai membaca kondisi masa depan. Lebih dari itu, Aksa Mahmud juga berharap HIPMI Sulsel bisa terus lebih baik lagi dan melahirkan tokoh-tokoh nasional. Informasi lain Tribuners, tepatnya di halaman pertama juga ada informasi mengenai gaji legislator Kota Makassar yang mencapai minimal 50 juta rupiah dalam setiap bulannya. Dan juga Rumah Sakit Kemenkes Makassar yang didaulat sebagai Rumah Sakit Kemenkes paling indah se-Indonesia. Dan satu informasi terakhir di halaman pertama adalah informasi mengenai tekad balas dendam. Dalam laga Indonesia melawan Australia di kualifikasi 2026 zona AFC Grup C, di mana pada malam nanti, tepatnya pada hari Selasa 10 September pukul 19.00 waktu Indonesia Barat malam nanti, akan digelar laga antara Indonesia melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Adapun Tribuners, klasmen Grup C, Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, diantaranya adalah Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Indonesia, Australia, dan juga China. Berikutnya Tribuners, dari halaman pertama kita beralih ke halaman ketiga, di mana salah satu informasi di halaman 3 adalah aktivitas sidak gas, di mana Eksekutif General Manager Sulawesi PT Pertamina Patraniaga Sulawesi beserta tim manajemen dan pemerintah daerah turun melakukan sidak ke beberapa pangkalan yang berada di sekitar Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar pada hari Jumat lalu. Sidak ini dilakukan untuk memastikan bahwa harga LPG 3 kg yang dijual pangkalan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sementara informasi lainnya, Tribuners juga membuat tentang berita surat bebas narkoba Suhartina dari BNN Jakarta ditolak oleh KPU. Beredar surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika Suhartina Bohari, di mana surat itu dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Ada 2 dokter pemeriksa dalam surat itu, yakni Dr. Ruth Adrian Melani dan Dwi Cahyanti Utama, yang tertanggal pada tanggal 9 September 2024 kemarin.
Hasil pemeriksaan Suhartina Bohari dinyatakan tidak ada masalah dan ada 7 jenis yang diperiksa, yaitu amfetamin, morfin, ganja, kokain, metamfetamin, benzodiazepin, dan juga karisoprodol. Dari 7 hasil pemeriksaan dilakukan, hasilnya negatif. Juga tertuliskan bahwa pemeriksaan fisik dengan hasil tidak ditemukan tanda-tanda menggunakan narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terperiksa tidak terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan diterbitkan. Dalam surat itu mengetahui Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta, Dr. R. Nurhadi Yuwono. Komisi Pemilihan Umum menganulir hasil tes yang tidak memenuhi syarat. Ia mengubah dalam penjelasannya. Edi menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengubah TMS kecuali hasilnya dari lembaga atau rumah sakit yang kami tunjuk sebagai tim pemeriksa kesehatan. Ia menjelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan dan mengeluarkan hasil pemeriksaan hanyalah RSP Unhas. Jika ada dokumen lain yang keluar dari lembaga lain dengan hasilnya berbeda, maka hal itu dianggap tidak sah. Sementara Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari mengambil langkah dengan menjalani tes narkoba di Badan Narkotika Nasional atau BNN DKI Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah dirinya dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai bakal calon Wakil Bupati dalam Pilkada Maros 2024 oleh BNN Sulsel. Berdasarkan hasil tes di Jakarta, Suhartina dinyatakan negatif narkoba. Master Campaign pasangan petahana bakal calon bupati dan wakil bupati Khaidir Syam Suhartina Bohari, Marjan Masere, mengakui bahwa Suhartina Bohari melakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di BNN Jakarta setelah dinyatakan TMS oleh BNN Sulsel. Marjan juga mengakui bahwa keputusan Suhartina untuk menjalani tes di Jakarta mungkin bertujuan sebagai pembanding dari hasil yang diperoleh oleh BNN Sulsel. Sementara informasi lain di halaman 3 Tribuners ada mengenai Ramli Siddik Dengrewa, Ketua Sementara DPRD Goa, dan juga ada informasi mengenai keluarga almarhum Syukur Bijak yang masih belum mengembalikan kendaraan Alphard sebagai kendaraan dinas yang dimiliki oleh mendiang Syukur Bijak sebelum menemukan hasil. Dan juga berikutnya ada sumpah netral camat dan kades di Luwu Timur, serta BBM sulit di Bone. Pertamina mengatakan bahwa alasannya adalah karena ada truk yang terbalik. Dan Tribuners, tentunya masih ada banyak sekali informasi dan beragam berita yang dimuat dalam harian koran Tribun Timur. Namun itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jangan lupa tentunya bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi, dapat langsung menghubungi hotline subscriber dengan menghubungi 041181151500 melalui fix phone atau menghubungi hotline Tribun Family Card di 081114135555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Dan tentunya kami segenap Tribun Timur akan selalu menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Untuk itu, saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.